Kenalkan, nama saya Fadlia Mubakira, Stambuk A40120208 dari kelas E. Baik, di sini Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama membicarakan masalah sejarah pertumbuhan kesusastraan Melayu. Karena sejalan dengan pertumbuhan bahasa Indonesia yang berdasarkan bahasa Melayu, maka pada hakikatnya kesusastraan Melayu yang sering pula disebut kesusastraan lama. Inilah yang merupakan dasar bagi kesusastraan Indonesia atau yang dapat pula dianggap sebagai pra-kesusastraan Indonesia. Contohnya Hamzah Fansuri, hasil karya dari yaitu penyair perahu, syair dongeng, syair si burung pangai, dan lain-lain. Angkatan Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, awal mula Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Contohnya novel Siti Nurbaya tahun 1922 karya Mara Rusli, dan novel Asap dan Sengsara 1920 karya Marari Sigerar. Pujangga baru dilatar belakangi oleh semangat sastrawan untuk memajukan kesusastraan Indonesia. Kemudian angkatan ini juga menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan zamannya. Contohnya Sultan Takdir Alis Jabana, Dia Tak Kunjung Padam tahun 1932. Hamka di bawah lindungan Ka'bah tahun 1938. Angkatan 1945, perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang tahun 142 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Kehadiran angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 meletakkan pondasi kokoh bagi sastra Indonesia, karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Contohnya Hairil Anwar, Kerikil Tajam tahun 1949, Bakri Siregar, Tanda Bahagia 1944. Angkatan 1950 sampai 1960-an dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Tentunya suasana tersebut para sastrawan mulai memikirkan ciri khas pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sebelumnya. Angkatan 1966 sampai 1970-an. Sastra sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum masyarakat mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan, sastra bersifat lisan. Keberadaan pengarangnya tidak diketahui oleh anonim karena saat sastra disampaikan dari mulut ke mulut. Contohnya H.B. Jasin, Taufik Ismail, Sanusi Pane, Sultan Takdir, Ali Syawir, dan lain. Angkatan 2000-an. Angkatan ini ditandai dengan perubahan milenium. Kalian pasti tahu dong dengan novel Laskar Pelangi karya Andi Hirata, karena angkatan tersebut karya-karya yang sampai saat ini masih banyak perbincangan.